akan kembali kepada kita sendiri. Bahkan yang lucu, banyak sekali orang ketika dia memberi, dia menuntut ucapan terima kasih dari orang yang diberi. Harusnya kita sekarang mulai belajar berterima kasih kepada orang yang diberi. Kenapa? Karena orang yang diberi itu sesungguhnya adalah jalan bagi kita untuk melakukan kebaikan. Bayangkan kalau di semesta ini tidak ada orang yang mau diberi. Sesungguhnya pemberian pun tidak pernah ada. Justru karena adanya mereka, maka orang-orang yang berkelebihan harta bisa memberi. Dan saat dia memberi, harusnya dia berterima kasih kepada orang-orang yang mau diberi. Jadi orang yang menuntut orang yang diberi harus berterima kasih kepada yang memberi, karena dia tidak sadar bahwa sesungguhnya yang ada dalam tangan dia adalah sebuah pemberian. Semua pemberian dari semesta. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa sesungguhnya apapun yang berkah yang dititipkan semesta kepada kita, sesungguhnya itu bukan untuk kita semua. Kita hanya boleh mengambil secukupnya buat kita, dan selebihnya kita harus menyampaikan berkah itu kepada orang lain. Menerima berkah itu adalah hak, tetapi menyalurkan berkah yang kita terima itu suatu kewajiban. Itulah yang harus kita mengerti, bedanya hak dengan kewajiban. Menerima harta itu adalah hak, tetapi membagikan harta yang kita miliki itulah suatu kewajiban. Jadi setiap hak harus disertai menunaikan kewajiban. Ini yang sering dilupakan. Para sahabat, di Quran Allah mengatakan, jika kita menafkahkan rezeki kita di jalan Allah, maka Allah mengumpamakan seperti sebuah biji. Jadi kalau sebuah biji kita tanam, maka biji itu akan tumbuh menjadi satu pohon. Dan ternyata pohon itu menumbuhkan 7 dahan. Dan di setiap dahan akan tumbuh 100 biji yang sama. Jadi kalau 7 dahan, setiap dahan memiliki 100 biji yang sama seperti yang ditanam, berarti satu biji itu dalam hitungan Allah sama dengan 700 biji. Tentu saja kita harus bisa melepaskan diri dari hitungan-hitungan matematika seperti itu. Karena banyak orang yang kemudian mencoba bertransaksi kepada Allah. Kalau dia pikir, kalau dia menanam 1 biji, dia akan dapat 100 dikalikan 7 biji, jadi 700 biji. Itu adalah kekeliruan pemahaman yang fatal. Kenapa demikian? Karena berbuat kebaikan itu harus seperti kita berbuat keburukan. Setiap orang berbuat keburukan pasti ingin disembunyikan keburukannya. Demikian juga orang yang berbuat kebaikan. Sebaiknya dia sembunyikan kebaikannya seperti dia menyembunyikan keburukannya. Kecuali ketika kita memiliki niat agar orang lain yang memiliki rezeki yang sama bisa meneladani kita. Itu sangat berbeda. Innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu tergantung kepada niat kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya 1 biji itu kemudian menghasilkan biji yang berkelimpahan? Jangan menggunakan matematika dengan Allah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan pemberian, lupakan yang kita berikan kepada orang lain. Jangan kemudian kita menghitung secara matematika. Kalau saya memberi 10.000, berarti 10.000 akan dikalikan 700 kali. Sehingga kita berharap 700 kali 10.000. Itulah matematika yang salah. Itu sebabnya setiap pemberian harus menggunakan rumus la ilaha illallah. La ilaha itu artinya 0. Illallah itu artinya 1. Kalau 1 dibagi 0,1 hasilnya 10. Kalau 1 dibagi 0,01 hasilnya 100. Kalau 1 dibagi 0,001 1000, makin kecil pembaginya, maka hasil bagi makin besar. Dan angka yang paling kecil sebagai pembagi adalah 0. Ketika 1 dibagi 0, hasilnya tak terbatas.
Jadi kalau kita ingin menghasilkan keberkahan yang tanpa batas, kuncinya cuma satu. Setiap pemberian bagi dengan nol, tidak berharap apa-apa, tidak minta balasan apa-apa. Ya, tidak menjadi terbang ketika dipuji, tidak menjadi tumbang ketika dicela. Dan orang yang sudah sampai di kesadaran itu melakukan kebaikan bukan karena orang baik kepada dirinya. Karena orang yang melakukan kebaikan pada orang lain, karena kebaikan orang lain, dia sesungguhnya hanya bertransaksi dengan orang lain. Itu sebabnya Allah mengatakan, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Bagaimana caranya? Lihat cara Allah berbuat baik kepada kita. Allah berbuat baik kepada kita tidak bergantung kebaikan kita. Bahkan juga tidak bergantung pada keburukan kita. Apapun yang kita lakukan kepada Allah, Allah tidak pernah membalas ya semua yang kita lakukan. Karena Allah hanya mengajarkan semua yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Tapi Allah memberikan kebaikan, memberikan cinta kepada kita tanpa syarat. Kita baik kepada Allah, Allah tetap baik kepada kita. Bahkan kita tidak baik kepada Allah, Allah tetap baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Kalau kita mencontoh cara Allah berbuat baik kepada kita, itulah kebaikan yang sejatinya kebaikan. Maka setiap kebaikan tidak pernah menuntut kebaikan. Karena kalau kita melakukan kebaikan, menuntut kebaikan dari orang lain, tentu saja pada saat orang lain melakukan kebaikan kita baik. Dan pada saat orang lain tidak membalas kebaikan kita, kita pun berhenti melakukan kebaikan. Berarti sesungguhnya kita gagal menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Itulah sebabnya kita sadari kalimat yang sering kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kata yang digunakan adalah atas nama. Dan yang kedua, kata yang digunakan adalah Maha. Maha itu berarti tak tersentuh. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti kalau Maha, tentu saja tidak bergantung kepada apapun. Tidak menggunakan syarat apapun untuk mencintai siapapun. Orang baik kepada kita, kita tetap baik kepada dia. Orang lain tidak baik kepada kita, kita pun tetap baik kepada dia. Itulah mekanisme untuk menghasilkan berkah. Bagaimana caranya? Kalau kita ingin berkelimpahan rezeki, cuma dua caranya. Yang pertama, tentu saja kita harus bekerja. Karena uang tidak punya kaki, harus dijemput. Dan yang kedua, ya, ketika kita sudah mendapatkan yang kita inginkan, tentu saja itu bukan hak kita semua. Tunaikan kewajiban kita untuk berbagi. Pada saat itu kita lakukan, percayalah sama saya, keberkahan yang berlimpah akan datang kepada kita. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya. Itu sebabnya kalau kita melakukan kebaikan kepada seseorang dan kita menyangka orang itu akan membalas kebaikan kepada kita, sekalipun kita mendapatkan kebaikan, hanya mendapatkan kebaikan dari orang itu. Berarti layah tasibnya tidak terjadi. Tapi kalau kita melakukan kebaikan kepada seseorang, kita membebaskan pikiran kita dari keinginan untuk dibalas dari orang itu, maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib akan terjadi. Kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya. Justru dari arah yang tidak disangka, kita akan mendapatkan yang jauh lebih banyak, jauh lebih berkah, jauh lebih besar. Itulah sesungguhnya rahasia keberlimpahan. Oleh karena itu, para sahabatku, jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti memberi. Karena memberi itu keuntungannya luar biasa. Pertama, memberikan berkah kepada yang diberi. Yang kedua, memberikan berkah kepada yang memberi. Itu sebabnya kebahagiaan yang dicapai pun luar biasa. Bahkan bisa jadi yang memberi jauh merasa berkelimpahan bahagianya dibandingkan dengan yang diberi. Orang yang sudah kecanduan memberi, maka setiap saat yang dia ingin lakukan adalah memberi. Karena memberi adalah nikmatnya luar biasa. Oleh karena itu biasakan memberi, biasakan berbagi,
Lepaskan keinginan kita untuk mendapatkan balasan dari orang yang diberi. Belajar berterima kasih pada mereka yang mau diberi. Karena mereka telah membuka jalan kepada kita untuk kita melakukan kebaikan, sekaligus juga membuka jalan kepada kita untuk membukakan berkah kita dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya. Itulah rahasia sebuah pemberian. Tapi banyak sekali orang yang tidak mengerti rahasia ini, lalu mencoba menghitung pemberian dari Allah dikaitkan dengan pemberian dirinya. Padahal sesungguhnya pemberian yang kita lakukan kepada siapapun tentu saja tidak akan sebanding dengan pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Bahkan ada sebuah rahasia pemberian, andai kata kita bisa memberi lebih dari yang kita dapatkan, itu rahasianya. Dan rahasia ini memang hanya bisa dipraktekkan oleh orang-orang yang sadar. Mungkin ada orang yang berpikir, bagaimana mungkin kita memberikan sesuatu melebihi yang kita dapatkan? Lalu bagaimana saldonya? Berarti negatif dong. Kalau kita berpikir matematika, tentu saja kita ada berada dalam pikiran kita, ego kita, diri kita yang palsu. Tapi kalau kita berada dalam kesadaran, tentu saja tidak seperti itu. Bahkan setiap kita bisa memberikan melampaui yang kita dapatkan, justru kita akan mendapatkan keberlimpahan yang sangat luar biasa. Itulah yang dikatakan 1 biji menjadi 700 biji. Jadi bukan dikalikan secara matematika. Karena dalam tradisi Arab, angka 7 itu berarti tak terbatas. Angka 7 itu berarti tak terhingga. Artinya kita yang memberikan yang berhingga, lalu diubah yang berhingga menjadi tak berhingga. Makanya pembaginya cuma 1, adalah angka 0.